Seberapa penting jabatan sekprov ini harus ada, Kak? Kan kalau kemudian saya tidak tahu kalau kemarin berlarut-larut ini nonaktif sekprov, apa yang akan terjadi? Paling tidak ada sisi penyelenggaraan pemerintahan yang tidak stabil, tidak berjalan dengan baik karena harus dipahami juga selain jabatan sekprov, beliau itu dalam aturan perundang-undangan itu disebutkan sebagai sekretarisnya gubernur. Jadi sekprov itu selain menjalankan tugas-tugas dia sebagai seorang sekretaris daerah, dia adalah sekaligus sekretarisnya gubernur. Jadi semua hal-hal yang berkaitan dengan persoalan administrasi yang akan ditandatangani oleh gubernur menjadi sebuah kebijakan, itu harusnya tidak boleh lolos dari tangan sekprov. Karena kedudukan sekprov itu penting untuk memastikan bahwa ketika Pak Gubernur bertanda dalam sebuah keputusan atau kebijakan itu sudah clear dari semua ketentuannya, aturannya, sehingga tidak punya dampak hukum ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Bismillah. Nah, hari ini kita podcast lagi di tahun yang baru ini. Saya mengucapkan selamat tahun baru untuk Vini. Iya, selamat tahun. Selamat tahun baru, Kari. Selamat tahun baru, Vini. Tahun baru. Kemarin tahun baru di mana, Vini? Di Parigi. Jadi di Bandung. Jadi. Oh, susah memang tahun baru di Bandung. Kenapa? Biaya tidak terbendung. Luar biasa. Daripada tahun baru dihuntap. Kenapa? Kok tidak menetap? Aduh. Nah, di depan kita ini sudah ada narasumber, Vini. Iya. Kalau kemarin saya panggil Rere sebagai co-host dan cakep dia menjelaskan dan memperkenalkan narasumber luar biasa. Dia protokol kan dah. Coba saya mau lihat juga Vini memperkenalkan narasumber kita. Aduh. Oh, penekanan. Beliau adalah mantan pejabat eselon 1. Cakep. Ketua tim pemenangan pasangan nomor urut 1. Iya. Gayanya sederhana dan tidak parlente. Siapa dia? Bapak Hidayat Lamakarate. Luar biasa. Luar biasa. Berarti kalah Rere ini. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah selalu baik. Selamat tahun baru juga ini Kak kita. Ya, selamat tahun baru buat Komio dan seluruh masyarakat Sulawesi Tengah. Siap. Tahun baru di mana kemarin, Kak? Saya ke Jogja kemarin, tahun baru di Jogja. Ya, saya juga sebenarnya ke Jogja, Vini. Iya. Kenapa? Tapi memang orang-orang kayak Kadayat ini memang cocok di Jogja. Kenapa? Oh gitu ya. Kan istimewa kan? Oh iya betul. Kalau kayak orang kalem berkerudung kayak saya cocoknya di Bandung. Rana. Dia kemarin liburan di Bandung, tidak move on. Oh, luar biasa. Iya, di Bandung juga, di Palu juga seperti Bandung sudah. Oh iya, kemarin saya ke Braga, saya pikir Palu ini apa sama lampunya? Dia belum tahu. Kita punya wali kota kan Akang Hadianto. Kak, tahun baru di Jogja, seru pasti itu, Kak. Ya, saya kira di semua tempat sangat seru ya tahun barunya. Walaupun di Jogja saya juga menyaksikan tahun baru di beberapa tempat di Indonesia, termasuk di Sulawesi Tengah, di Kota Palu. Saya lihat sangat luar biasa. Tapi kenapa Kakak memilih tahun baru di Jogja? Kan Kakak orang Sulawesi Tengah harusnya. Ya. Iya. Kali ini karena kebetulan anak yang kedua di Jogja, kemudian anak ketiga di Semarang, kemudian ibunya dari Jogja. Istri orang Jogja. Jogja, jadi si kecil libur. Jadi Banyu. Hanya mereka minta kumpul di Jogja tahun baru di sana. Ya sudahlah, saya iakan untuk tahun baru di Jogja tahun ini. Bagus juga punya istri orang Jogja. Jadi kalau pulang lebaran berasa liburan. Iya, Amin. Iya, tapi Kakak jalan-jalan ke Malioboro, mau. Di Jogja sekarang banyak sekali ya tempat-tempat untuk kita bisa datang. Oh iya, Kakak boleh sharing dengan saya sih, karena saya juga beberapa tempat. Kemarin Mbak foto pakai baju adat juga. Berencana tapi tidak jadi karena hujan terus. Belum hujan terus. Di Jogja saya. Saya mau foto soalnya Kak di Malioboro pakai baju-baju adat. Cakep lihat. Kalau saya sudah pernah punya foto itu, jadi karena sama orang Jogjanya sekalian ya tidak perlu lagi bajunya. Jogjanya sudah di hati Jogjanya. Berapa lama Kak liburan di Jogja? Seminggu, 1 minggu. 1 minggu, ya. Oh sama Kak, saya juga 1 minggu sambil keliling-keliling
kuliner Jogja memang luar biasa ya. Sate koyor, Pak. Saya Koyor. Tapi kakak menginap di Jogja di mana? Iya, dia menanya saya di mana? Jogja tempat depan Sarkem. Oh iya. Sarkem saya. Iya, iya. Sesuai budget kesian. Kita bukan mantan sekprov. Tidak, di Jogja menjelang tahun baru begitu memang 2 minggu kita pesan tempat sudah tidak dapat, jadi agak ke pinggiran memang. Agak ya lumayan, tapi masih dalam kota Jogja. Masih dalam kota. Iya. Oke. Kak, kakak mengikuti enggak perkembangan Sulawesi Tengah yang terjadi akhir-akhir Iya. ini? Atau kakak memang fokus liburan? Soalnya memang Kota Palu akhir-akhir ini viral terus. Panas. Iya, padahal mendung terus, tapi situasinya panas. Panas. Iya, kalau saya sih memang selama ini kan Oke. terus mengikuti perkembangan di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kenapa? Karena memang masih ada proses-proses yang sementara berjalan ya. Iya. Baik proses politiknya, kemudian maupun penyelenggaraan pemerintahannya. Iya. Yang memang tidak akan pernah berhenti, dan saya selalu mengikuti itu lewat media sosial, lewat TikTok, lewat Instagram, Facebook, dan TikTok kalau sih. ada hal-hal yang saya kira perlu untuk kita berikan tanggapan, saya selalu merespon dalam rangka untuk memberikan pikiran-pikiran, tidak untuk yang lain-lain. Gitu. Iya. Iya, karena kan lagi rame kemarin Kak. Iya. Meskipun per hari ini ya, kalau Iya. kan kemarin ada dinamika ini soal sekprov dan gubernur. Iya, iya. Penonaktifan sekprov, meskipun tadi pagi saya baca beritanya sudah aktif kembali. Ya. Ini kayak orang baku marah, baku kasih mati HP. Kalau baku marah kasih non aktif. Ya. Begitu tidak baku marah lagi kasih aktif lagi. Itu aturannya bisa aktif tidak aktif, aktif tidak aktif Kak? Iya, saya jujur sempat membuat tulisan. Oke. Jadi pada tanggal 2 Januari itu dari Jogja, makanya tulisan saya itu tertanggal 2 Januari. Saya menulisnya dari Jogja. Saya sampaikan bahwa sebenarnya perlu untuk ditinjau kembali karena penonaktifan sekda itu adalah merupakan kewenangan dari yang mengangkat. Yang mengangkat dan menetapkan serta mengeskakan sekda itu kan presiden. Betul. Karena begini, yang perlu dipahami sebenarnya seorang sekprov itu kenapa harus diangkat oleh presiden? Karena sekprov itu adalah pejabat eselon 1 dan satu-satunya di daerah. Dan ketika dia diusulkan oleh kepala daerah untuk menjadi sekprov, itu kan 3 nama. Iya, 3 Nah, 3 nama ini adalah mereka-mereka yang dianggap memenuhi syarat. Iya. Nah, ketika dianggap memenuhi syarat, maka TPA namanya tim penilai akhir yang diketuai oleh presiden itu, yang dipimpin langsung oleh presiden penilaiannya. Kalau zaman saya dulu yang memimpin rapat TPA itu Wapres, waktu zaman saya jadi sekprov. Jadi Pak Wapres, Pak Haji Yusuf Kala waktu itu yang memutuskan. Saya tidak tahu yang baru-baru ini bagaimana, siapa. Yang jelas surat keputusannya itu oleh presiden. Kenapa oleh presiden? Karena dia dianggap sebagai pejabat daerah yang telah menjadi aset nasional. Kan hanya satu. Pejabat daerah yang telah menjadi Aset nasional. Sehingga eselon 1. Sehingga pembinaannya itu dia oleh pusat. Nah, kenapa kemudian kedudukan sekda itu tidak diatur dalam ketentuan undang-undang yang mengatur tentang khusus ASN, tapi di undang-undang pemerintahan daerah? Karena dia itu adalah pejabat eselon 1 yang kewenangannya itu ada pada presiden untuk mengangkat, memberhentikan, gitu. Jadi ketika saya membaca berita tentang penonaktifan itu, ya saya hanya menyampaikan pikiran saya bahwa tolong ditinjau kembali karena itu ada kekeliruan. Karena bukan wewenang. Bukan kewenangan, gitu. Tapi Kak, kan saya kilas balik sedikit. Soalnya penasaran, kan 3 nama diusulkan. Kan harusnya kalau kemudian itu yang ditunjuk oleh presiden, kan harusnya bisa komunikasi dengan gubernur yang kira-kira mana yang seret begitu ya. Kan harus seret juga ini sekprov dan gubernur. Oh iya, saya tidak tahu proses itu ya sampai penetapannya kan saya tidak terlibat apapun, walaupun memang pada waktu itu juga saya sempat disebut-sebut sebagai pihak yang mungkin ikut terlibat di proses, tapi saya ingin katakan bahwa itu semua tidak ada sama sekali. Saya tidak pernah masuk ke ruang-ruang itu supaya masyarakat Sulawesi Tengah juga tahu, dan kemudian saya harus menjelaskan bahwa apa kapasitas saya? Itulah. Apa kapasitas saya? Cuma mantan ASN. Ya, apa kewenangan dan sebagainya, kan begitu. Jadi itu murni hasil proses dari TPA, tidak ada tidak intervensi dan sebagainya. Dan ketika itu sudah terjadi ya itu keputusan presiden. Iya, betul. Nah, gitu. Jadi saya kira tinggal bagaimana para kepala daerah ini memastikan bahwa pejabat-pejabat yang mereka akan prioritaskan untuk menjadi sekprov itu
ya betul-betul memang yang memang diarahkan untuk bisa memenuhi kriteria-kriteria. Iya, Kan ada ketentuannya. Penilaian kan di pusat. Iya, betul. Pusat boleh memilih satu di antara 3 itu. Jadi tidak berarti bahwa urutan itu menjadi prioritas untuk harus dipilih pertama, tidak. Oh. Jadi ketiga-tiganya dianggap memenuhi syarat. Iya, gitu. kan kita cuma mengusulkan 3 yang Iya, tentu kan pusat. pusat. Dan harusnya sebenarnya Iya. karena gubernur juga yang saya baca, gubernur ini kan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Ya. Harusnya dia patuh terhadap apapun keputusan pemerintah pusat. Ya, saya Kalau kira menurut saya, kayak. ya, saya kira kan kemudian sudah dijalankan. Iya. Dijalankan dan sudah berjalan dengan baik. Cuma saya melihat kemarin mungkin ada persoalan komunikasi saja. Iya, betul. Sehingga di tulisan itu saya bilang bahwa ya perlu adalah harmonisasi, adalah komunikasi. Ya, alhamdulillah, artinya tadi pagi saya lihat beritanya sudah diaktifkan kembali dan saya kira itu baik sekali saya kira. Mungkin dinonaktifkan karena hari libur, Kak. Karena kan saya hari Jumat kalau di sana. Sabtu Minggu libur, dinonaktifkan Sekprov, Senin masuk ulang. Mungkin begitu. Saya Kak termasuk orang yang langsung berpikir anak honor. Saya kan mantan honor itu Kak. Waktu itu Sekprov, saya honor di Kesra. Saya bilang, aduh nanda sebaik kalau non aktif Sekprov ini. Ya, kan? Bagaimana tanda tangan SP2D-nya anak honor? Tidak terima honor anak-anak. Karena aturannya kan harus ditanda tangan Sekprov. Itu yang saya pikir dalam kemarin. kapasitas dia sebagai TAPD ya, Iya. tim anggaran pemerintah daerah dan kewenangan dia untuk menandatangani anggaran yang akan dicairkan untuk pembayaran honor-honor, gaji dan sebagainya. Makanya mungkin itu juga pikirannya Pak Gubernur. Kayaknya jangan saya kasih aktif dulu, nanda sana honor. Mungkin ya, mungkin. Sebenarnya Tapi saya kira mungkin sudah, kalau saya justru melihat bahwa ada komunikasi yang terbangun. Jadi dari Sekprofnya datang berkomunikasi dengan Pak Gubernur. Iya. Dan Pak Gubernur kan orang yang kemudian mudah sekali untuk menerima bahkan memaafkan. Jadi itu ketika kemudian Pak Gubernur membuat kebijakan untuk mengaktifkan kembali, saya kira itulah pacudi. Iya. Jadi ya kita harus hormati harga itu adalah itu adalah pacudi yang kita kenal gitu. Betul, setuju. Jadi ketika beliau marah, beliau apa itu kalau kita datang kepada beliau, insya Allah mudah-mudahan, insya Allah. Jadi saya kira ini langkah yang baik sekali. Saya kan juga lalu Nizar Ahmad sebenarnya. Tapi seberapa penting jabatan Sekprov ini harus ada Kak? Kan kalau kemudian saya tidak tahu kalau kemarin berlarut-larut ini nonaktif Sekprov, apa yang akan terjadi? Paling tidak ada sisi penyelenggaraan pemerintahan yang tidak stabil, tidak berjalan dengan baik karena harus dipahami juga selain jabatan Sekprov, beliau itu dalam aturan perundang-undangan itu disebutkan sebagai sekretarisnya gubernur. Jadi Sekprov itu selain menjalankan tugas-tugas dia sebagai seorang sekretaris daerah, dia adalah sekaligus sekretarisnya gubernur. Jadi semua hal-hal yang berkaitan dengan persoalan administrasi yang akan ditandatangani oleh gubernur menjadi sebuah kebijakan, itu harusnya tidak boleh lolos dari tangan Sekprov. Karena kedudukan Sekprov itu penting untuk memastikan bahwa ketika Pak Gubernur bertanda dalam sebuah keputusan atau kebijakan itu sudah clear dari semua ketentuannya, aturannya, sehingga tidak punya dampak hukum ke depannya. Itu pentingnya Sekprov. Berarti apapun yang ditandatangani Pak Gub harus dikaji baik-baik Sekprov dulu. Benteng terakhir di Sekprov. Makanya ketika saya dulu diwawancara oleh tim penilai dari pusat, kan tim penilainya dari pusat waktu itu untuk eselon 1 itu, tanya apa yang akan Anda kerjakan kalau Anda terpilih menjadi Sekprov. Saya bilang kedudukan Sekprov kan sebagai sekretarisnya gubernur. Maka saya ingin mengatakan, saya memastikan bahwa tidak ada satupun dokumen yang ditandatangani oleh gubernur, apakah dia keputusan, apa dia kebijakan, surat keputusan yang dibuat itu kemudian membawa dampak hukum kepada gubernur selaku pejabat kepala daerah, sehingga beliau akan terbebas dari semua persoalan-persoalan administrasi dan persoalan hukum. Jadi Sekda adalah benteng terakhir. Gitu. Makanya saya prihatin kalau sampai kemudian hubungan Sekda dengan kepala daerahnya itu tidak harmonis. Gitu. Tapi bagaimana pentingnya Kak menjaga hubungan keharmonisan antara Sekprov dan gubernur? Iya. Perlu pertanyaan. Saya kira Sekprov sebagai pejabat administrasi, dia harus berkomunikasi dan memahami betul tentang karakter kepala daerahnya. Karena kan setiap kepala daerah itu kan menjalankan pemerintahannya berdasarkan gayanya. Oh iya betul. Kan begitu. Setiap kepala daerah, setiap pejabat kan beda gayanya, beda karakternya. Itu kita pertama harus pahami itu. Kemudian yang kedua, ya kita juga harus berani memberikan penjelasan kepada kepala daerah tentang kebijakan yang akan dibuat misalnya. Saya kan pernah di Kota Palu bersama-sama dengan Pak Rusdi Mastura
waktu saya menjadi kepala kepegawaian, kan begitu. Iya. Jadi di situ saya melihat Pak Rusdi Mastura adalah orang yang kemudian bisa menerima. Nah, Maka dia pernah bilang bahwa jangan kemudian kamu iyo terus tentang apa yang saya perintahkan. Kamu berikan pertimbangan juga sama saya, jangan sampai saya salah buat kebijakan. Kan begitu. Makanya waktu di kepegawaian saya sering bilang sama beliau, Pak jangan ini Pak. Kenapa? Karena kalau ini konsekuensinya. Pak jangan ini Pak, karena kalau ini konsekuensinya. Nah, jadi saya bilang kita harus mampu menjelaskan itu pada beliau dan beliau pasti menerima. Nah itu, jadi saya kira itu saya bilang dalam tulisan saya itu ini hanya persoalan komunikasi saja. Betul. Nah, sehingga kita lebih banyak memahami tentang beliau, jelaskan kepada beliau sejelas-jelasnya. Saya yakin beliau pasti terima. Terbukti, alhamdulillah. Iya, tadi sudah aktif kembali. Mungkin lobet waktu minggu lobet mati HP kan. Begitu Senin dicas aktif kembali. Ya, saya kira begitu. Berarti waktu kada jadi sekprov, sebenarnya Pak Longki perlu lagi baca apa yang tanda tangan sudah lolos dari Pahidayat. Ya, paling tidak saya pastikan bahwa tidak ada dokumen yang sampai kepada gubernur itu yang diantar langsung oleh pejabat di bawah sekprov yang tidak melalui kita, karena konsekuensinya adalah ketika tidak ada paraf sekprov maka kita tidak bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat atau yang diambil itu. Nah, itu pentingnya sekprov itu. Kalaupun difungsikan. Nah, tapi kalau kemudian terjadi hubungan yang tidak harmonis dengan sekprov, ya kepala daerah bisa saja melewati sekprov. Oh bisa? Bisa saja melewati sekprov dan kewenangan itu dilimpahkan langsung kepada pejabat tingkat bawahnya. Oh bisa begitu kan? Bisa saja. Kalau memang dia misalnya terjadi hubungan yang tidak baik. Tapi aturannya? Ya sebaiknya jangan. Ya tapi kan susah juga kan. Ada beberapa mungkin pejabat di daerah yang merasa bahwa bukan di masa dia diangkat, ataukah kemudian ada hal-hal yang didapatkan kemudian ketika dalam perjalanannya tidak lagi patuh, taat atau loyal. Tapi kan kalau saya melihat di persoalan kemarin persoalan komunikasi. Lebih. Ya. Etika birokrasinya juga. Makanya saya balik kalau tanda-tanda di sebelah itu ada paraf. Iya. Itu sekprov punya paraf. Yang terakhir itu, paraf terakhir. Kiri kanan biasa itu Kak? Pojok kanan paling atas itu paraf terakhir itu. Biasa kiri asisten biasa. Ya, pokoknya berjenjang dia tiga pejabat yang paraf terakhir sekprov itu. Tidak paham, tidak pernah bohong. Tidak paham. Nah, ini penjelasan kepada masyarakat bahwa pemerintahan itu dijalankan dengan penuh aturan-aturan yang berlaku dan sebagainya. Setuju. Kenapa? Karena yang perlu kita ketahui bahwa tujuan pemerintahan itu dibentuk adalah untuk menciptakan keteraturan. Ya, karena bayangkan kalau tidak ada pemerintah. Ya, kan begitu. Dapat dari mana bansos? Langsung itu dipikirkan. Karena untuk menciptakan keteraturan, maka di dalamnya ada aturan-aturan. Ini aturannya begini, ini aturannya begini, ini aturannya begini. Nah, ketika semua sistem ini sudah berjalan, kepala daerahnya sudah terpilih, kemudian sudah menjalankan tugas, kemudian pejabat birokrasinya bekerja, maka aturan itu dijalankan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Itu. Tapi Kak, waktu kena jadi sekprov, Kakak pernah tidak berbeda pendapat dengan Pak Gubernur? Begini, saya pernah menyampaikan pendapat. Jadi bukan berbeda pendapat, menyampaikan pendapat kepada Bapak Gubernur. Saya bilang ada hal yang mesti misalnya dibuat seperti ini. Tapi ketika Pak Gubernur mengatakan bahwa itu nantilah kita kerjakan modelnya seperti ini. Ya kita harus bungkus kebijakan gubernur itu, kita harus periksa kebijakan gubernur itu untuk memastikan bahwa ketika dikerjakan itu dia tidak bermasalah. Jadi kita carikan semua aturan yang mendukung tentang itu. Ya gitu, itu ceritanya. Iya, harus seperti itu. Sehingga dipastikan bahwa ketika kebijakan itu dibuat, keputusan itu diambil, insya Allah mudah-mudahan semua pendukung aturannya sudah tersedia. Itu tugas sekprov itu sebenarnya. Tapi dan pejabat tingkat bawahnya. Tapi kalau Pak Gubernur mau mengeluarkan kebijakan apa yang kemudian kayaknya tidak sependapat saya, Kakak sampaikan enggak? Ini yang saya ingin bilang bahwa di birokrasi itu ada namanya telan staf. Apa? Telaan staf. Ya, okay. Telaan staf. Telaan staf itu cara bawahan untuk menyampaikan saran kepada pimpinan. Ada dalam bentuk tertulis. Dalam bentuk tertulis. Nanti di situ kan menjadi catatan bagi pimpinan bahwa ini boleh atau tidak boleh dikerjakan. Misalnya di situ disebutkan bahwa ini tidak bisa dikerjakan alasannya 1, 2, 3 kan begitu. Tapi kalau pimpinan misalnya memaksakan untuk tetap dikerjakan, sekali lagi kita kasih lagi pertimbangan. Nah, kalau pertimbangan itu kita berikan
kemudian tetap dikerjakan, maka pejabat di tingkat bawahnya itu paling tidak akan terbebas dari persoalan-persoalan administrasi yang berdampak hukum misalnya atas kebijakan itu. Karena ada telan Karena staff sudah ada tadi. telan staf tadi itu. Jadi Iya. tidak bisa kita bawa bantai, tidak mau saya kerjakan, tidak boleh. Ada telan staff itu Ada kayak, telan yang ada kita buat, etikanya kayak. ada etikanya. Oh, iya, betul juga. Tapi Kak, kalau seorang gubernur ini sebenarnya kalau kemudian dia suka dengan Sekprov ini, boleh enggak dia mengajukan ke pemerintah pusat untuk ganti? Boleh-boleh saja, yang penting alasannya jelas. Kan ada beberapa alasan. Oke. Ada beberapa alasan untuk menonaktifkan, untuk memberhentikan. Oke. Nah, kalau unsur-unsur itu ada yang terpenuhi, silakan diajukan. Karena nanti pada akhirnya pemerintah pusat yang akan memutuskan. Kalau unsur Apakah- ketidaksukaan saja tidak bisa. Dalam ketentuannya tidak ada yang mengatur itu. Oh iya. Karena saya lihat kan ada yang harusnya meninggal dunia, memasuki masa pensiun. Yang saya baca tulisannya Kakak itu. Ya, itu kan diatur dalam undang-undang itu. Undang-undang yang menyebutkan. Sehingga kalau itu yang dilanggar, berarti kan pejabat melanggar undang-undang. Kan bahaya lagi itu. Betul. Kecuali pejabat eselon yang diatur dalam undang-undang ASN yang menjadi kewenangan kepala daerah untuk mengangkat dan memberhentikan. Itu selain Sekprov. Jadi tingkatan eselon 2A ke Iya, bawah kayak itu, kepala kepala dinas, dinas ke asisten. bawah itu kewenangan kepala daerah. Maka dia boleh mengangkat, memindahkan, memberhentikan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kalau Sekprov tidak bisa. Tidak bisa. Kayak kuliah Kayak kuliah Soalnya hukum. pertanyaannya kamu serius deh. Iya, Tadi harus saya jelaskan kan gitu. Penasaran juga kan? Iya. Ih, bayangkan kalau misalnya saya jadi gubernur, saya suka Sekprov itu. Tapi Ya. tidak boleh karena atas dasar ketidaksukaan saja mau mengganti. Ya. Harus ada misalnya kalau ada pelanggaran berat dan lain-lain baru boleh. Harus profesional kan dah. Iya, betul. Karena memang yang paling mungkin itu ya itu tidak memberikan kewenangan. Jadi kewenangannya langsung dilimpahkan kepada pejabat di tingkat bawahnya. Wih, Sehingga boleh dibilang tidak difungsikan. Boleh, tapi untuk diberhentikan harus dari. Makanya saya bilang kalaupun itu terjadi maka dia tetap Sekprov, cuma kewenangannya yang dikurangi. berarti penonaktifan itu bukan memecat dari Sekprov. Kewenangannya yang Kewenangannya dilimpahkan. bisa saja Bisa gubernur saja. tidak melimpahkan kepada Sekprovnya, boleh saja. Tapi hak-hak beliau sebagai Sekprov Oh, tetap tetap. dapat ya. Karena kan dia masih pejabat Sekprov. Iya, biar bagaimanapun dan ada Ya, SK-nya. ada SK-nya. Itu presiden yang menetapkan. Iya. Kecuali SK-nya dirobi-robi. Beda jenis. Dan saya cuma yang bilang juga bahwa ini kan pendapat. Iya. Saya kan bagian dari masyarakat yang memberi pendapat. Iya. Memberi pendapat kepada gubernur Iya. ketika dia membuat keputusan. Dan itu adalah bagian dari cara kita untuk melindungi beliau. Untuk menjaga beliau supaya bisa menjalankan tugas dengan baik. Setuju. Kalau ada yang menanggapi lain, ya silakan, tidak masalah. Lagian gubernur juga bukan orang lain tuh. Ya itu dia makanya. Ya, kalau ada yang kemudian mengatakan bahwa kita mungkin tidak sepaham dengan bukan tidak sepaham, tapi kan menyampaikan bahwa ada kekeliruan untuk dalam rangka memperbaiki. Iya. Kalau kalau diterima juga tidak apa-apa, kan cuma pikiran kan tidak boleh dibelenggu. Iya. Dan ada dasarnya toh. Iya. Karena saya ingat waktu itu kalau orang bilang ya, misalnya ada anggapan-anggapan bahwa Pak Hidayat ini tidak suka dengan Rusdi Mansur. Pada waktu debat 2020, beliau panggil Om loh. Iya toh kan? Saya ingat sekali itu. Orang tua saya sangat sopan kok. Jadi tidak ada itu. Jadi mungkin itu perlu diklarifikasi juga. Ya. Kakak punya statement-statement di media kemarin itu bukan atas dasar ketidaksukaan terhadap gubernur. Justru karena saya menjaga beliau dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, saya punya pemahaman tentang itu. Apa yang salah ketika saya memberikan saran, memberikan pertimbangan, kan begitu? Ya lewat tulisan kan boleh. Iya boleh. Ya, Tapi jadi kakak WA juga enggak atau tidak. tidak? Kan media itu cukup lah Cukup ya. untuk publik tahu dan pemerintah. Kan yang dikritisi ini adalah pejabatnya, bukan pribadinya. Jadi kalau pemerintahnya kita kritisi pejabatnya tidak ada yang salah. Iya, tidak salah. Dan ada dasarnya, bukan fitnah. Iya. Betul. Kan begitu. Setuju, setuju. Tapi kalau yang dikritik baru dia panggil kita itu salah enggak? Sudah besti sudah ikutan ikut. Tapi Kak,
waktu kakak jadi sekprov ini, bagaimana cara kakak menjaga hubungan harmonis antara kakak dengan gubernur? Ya, Apakah kakak main biliar? Wah, berarti Ibu Nova harus main bola. Ya kan Pak Rusdi Mastura kan suka bola. Iya. Over. Oh my. Kalau juga ya jago sekali kalau main biliar. Jadi kan itu cara satu-satunya untuk banyak cara untuk kita menjaga hubungan kita dengan kepala daerah. Yang pertama kita pahami dulu kedudukan kita adalah pejabat yang bekerja untuk membantu beliau. Kemudian yang kedua kita harus pahami betul gaya kepemimpinan seorang kepala daerah. Yang ketiga kita tahu betul psikologinya. Kan kita pasti tahu itu. Kalau ada orang yang jadi sekda, itu pasti tidak jauh-jauh hubungannya dengan kepala daerahnya. Pasti dekatlah hubungannya. Nah, karena dekatnya hubungan itu, maka dia tahu kepala daerahnya itu karakternya, maunya seperti apa. Kita lihat saja matanya, kita lihat saja dari senyumnya, cara bicaranya kita sudah tahu dia senang atau lagi tidak senang. Nah, dari situ kita tahu kita mau mengajukan atau belum mengajukan. Kan begitu kalau ada sesuatu yang mau disampaikan. Jadi kita harus lihat semua kondisi itu, kita jaga. Dan kita yang menjaga, bukan beliau yang harus menjaga kita, bukan. Jadi kita yang selalu menjaga, lihat situasi, lihat kondisi, psikologi. Karena beliau kan banyak yang dia pikirkan. Nah, gitu. Tapi Kak, di sela-sela kesibukan misalnya, kan selain di kantor, apakah kakak juga membangun harmonisasi dengan Pak Longki pada saat itu di luar-luar jam kerja? Pastilah. Ya di rumah jabatan, kemudian di tempat-tempat acara. Kalau hari Minggu di pantai, kan beliau senang berenang tiap minggu. Ya disitulah kita datang sama-sama. Kemudian kita di situ kan diskusinya lebih hidup, lebih enak. Tidak kaku, lebih santai sambil makan. Kan begitu. Beliau suka berenang Pak. Iya. Berarti hampir sama kayak teman satu kantor begitu juga Kak? Iyalah, dan beliau membawa posisinya seperti itu. Jadi enak, kita komunikasinya bagus. Dan Pak Cudi juga seperti itu. Pak Cudi banyak ruang-ruang. Beliau di mana lagi sendiri, itu situ kita datang, diskusi, cerita, sampaikan pikiran. Kalau ada hal yang beliau ingin kerjakan, ya kita diskusikan. Bagus kok, saya kira. Saya kan pernah 10 tahun juga sama-sama beliau dulu. Iya, waktu beliau di Kota Palu. Iya. Mungkin saran juga ini Ibu Nova, mungkin ke Donggala kalau Sabtu Minggu Pak Cudi di sana biasa. Iya, boleh. Menikmati pantai sana. Saya kira itu ruang di mana ada hal yang tidak formal, sehingga komunikasinya bisa lebih enak. Betul. Jadi terbangun hubungan antara orang tua dengan anak, antara atasan dengan bawahan, tapi bukan dalam pekerjaan. Ini kan begitu. Itu yang paling penting. Betul. Karena Pak Cudi juga sampaikan di media, dia bilang anak-anakku semua ini. Dia sampaikan begitu di media, berarti dia sudah sekprov juga sebagai anak-anaknya. Tinggal komunikasi tadi itu Kak. Komunikasi. Makanya saran ini Ibu Nova, Donggala beliau kalau Sabtu Minggu. Karena saya pernah dengar kita pernah cerita dengan Pak Cudi itu. Nah, Kak, kira-kira harapan ke depan supaya tidak ada lagi yang begini kayak maksudnya antara sekprov dan gubernur, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian kemarin ini Kak? Kalau saya sarannya kemarin sampai ke pusat. Saran sampai ke pusat itu berkaitan dengan ketentuan, peraturan yang mengatur tentang kedudukan sekprov di daerah dan kemudian batas-batas mana yang menjadi kewenangan kepala daerah untuk bisa melakukan misalnya memberi pekerjaan, tidak membangun hubungan dengan sekprov, mengajukan, mengusulkan. Jadi tidak hanya di daerah, tidak ada, karena kalau di daerah itu kaitannya dengan personal kepala daerahnya. Betul. Nah kalau kepala daerahnya kemudian tidak nyaman dengan sekprovnya, kemudian tiba-tiba mau mengganti dan sebagainya, maka harus dilindungi dengan ketentuan aturan. Setuju. Karena sekprov ini diangkat oleh presiden, pejabat tertinggi di daerah, pembinaannya oleh pusat, aset nasional yang ada di daerah, itu harus dipahami. Tapi apa pelajaran yang bisa kita ambil nih dari kejadian antara Pak Gubernur dan Ibu Sekprov kemarin ini kan luar biasa juga ya dinamikanya. Kalau saya di antara tulisan itu sebenarnya di tengah sekali itu saya kasih di situ. Saya cuma bilang bahwa ini soal komunikasi. Itu aja. Berarti penting. Saya pernah jadi sekprov. Betul. Dan Pak Longki juga orangnya teliti, keras. Ya kan? Jadi mengimbangi pejabat itu komunikasi, tidak ada yang lain. Dan tidak ada pejabat yang kemudian ketika kita komunikasi lantas dia marah terus. Nah, ada. Terbukti. Seperti Pak Cudi kasihan kalau beliau lagi marah begitu kan ya sudah, cari waktu, cari ruang di mana kita bisa komunikasi dengan beliau. Selesai marahnya itu. Setuju. Saya kan 10 tahun sama-sama beliau. Setuju. Ya tidak jarang juga saya dimarah sama Pak Cudi dulu. Tapi ketika dimarah saya dengarkan. Saya dengar, setelah itu saya bilang sudah selesai, boleh saya bicara? Nah kan begitu. Nah, setelah itu baru saya bicara. Nah kemudian saya tanya di mana? Oh lagi di sini. Saya datang. Saya jelaskan ini loh kondisinya. Ini loh kondisi. Saya pernah dimarah besar oleh Pak Cudi dulu. Waktu berkaitan dengan penerimaan pegawai. Dia berkaitan dengan informasi. Saya pernah dimarah besar oleh beliau.
Terus bagaimana kakak punya respon kalau di mana? Ya saya dengarkan, kemudian saya bilang sudah selesai caranya. Kalau sudah selesai, boleh saya bicara? Silakan. Nah, tapi masih nada tinggi kan, silakan. Saya jelaskan begini. Sekarang posisi di mana? Di sini. Mungkin lebih bagus kalau saya ketemu. Sudah saya datangi. Saya jelaskan kepada beliau, ini loh kondisinya, ini perintah Komio, ini perintah Komio, ini saya sudah jalankan semua. Jadi kita juga harus pandai untuk melihat psikologi pimpinan kita. Nah, kalau ambil hati sedikit. Ya, memang harus begitu. Begitu. Kan begitu. Karena biar bagaimana kan beliau bos kita. Betul. Suka tidak suka beliau bos kita, harus kita jaga dia supaya jangan sampai nanti keliru dalam buat keputusan. Setuju. Dan saya pernah ada di posisi itu. Setuju. Saya lihat juga Ibu Nova ini dewasa karena begitu bicara di media Pak Gubernur, beliau tidak sama sekali bicara di media. Saya bilang, dewasa. Kayaknya memang didikannya Pak Hidayat. Tidak kan? Iya, betul juga ya. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil adalah kalau bisa gubernur dan sekprov atau wali kota dan sekot itu harus betul-betul komunikasinya Komunikasi. baik. Karena begini, teman-teman masyarakat harus paham bahwa sekprov itu setelah wakil gubernur misalnya, ini gubernur, kita bicara gubernur. Gubernur, wakil gubernur. Setelah itu sekprov. Iya, jalan. Nah, gubernur dengan wakil gubernur hubungannya adalah hubungan antara hubungan kewenangan. Iya. Jadi gubernur menjalankan tugas-tugas fungsi kepala daerah, wakil gubernur tugas pengawasan. Iya. Tapi dengan sekprov dia langsung. Karena apa? Hubungan administratif. Betul. Jadi memang harus dekat sekali. Harus. Maka dulu pernah ketika Pak Cudi menanyakan kepada saya, bagaimana caranya kita menentukan sekda? Saya bilang tidak boleh ada batas. Tidak boleh ada jarak di mana kedekatan antara gubernur dengan sekda. Nggak boleh ada jarak. Kalau dia ada jarak sedikit saja, orang bisa masuk. Jadi harus betul-betul dekat dengan gubernur. Jadi Bapak harus mengangkat sekprov yang betul-betul dekat dengan Bapak. Kenapa? Karena dia akan ada di sekitar Bapak setiap waktu, bahkan siang, malam, sampai di rumah. Kan begitu, karena saya pernah di posisi itu. Kalau sedikit saja ada jarak, maka banyak orang yang bisa masuk. Nah, itulah yang terjadi, bisa saja ada konflik, ada saran yang masuk. Kenapa? Karena tidak terlalu dekat hubungannya. Ada orang berbisik-bisiki Ya, yang itu. bikin Nah, kalau kemudian kita dekat hubungannya, maka ketika orang bilang, beliau akan katakan, jangan kau bicara, saya lebih tahu. iya, Kan begitu. Sehingga tidak ada konflik yang terjadi akibat ada orang-orang yang membisiki dan sebagainya. Itu. pantas kelihatan harmonis sekali waktu Palongki dan Kadai jadi ini, gubernur dan sekprov. Ya itu kira-kira begitu. Dan sekarang saya kira belum terlambat lah. Iya, Artinya sudah baik kan, insya Allah. Dan ini insya Allah panjang baiknya. Jangan hari Sabtu Minggu non aktif lagi. Tidak apa-apa kan, tidak masuk kerja kalau Sabtu Minggu. Iya. Dan tentu ini kan tidak hanya sampai di sini. Iya betul. Karena setelah ini nanti akan ada pemerintahan baru yang terbentuk. Siapapun dia nanti jadi gubernurnya ke depan, otomatis akan bekerja lagi dengan sekprov. Kan begitu. Sekprovnya masih ini. Ya itu. Karena sepanjang dia belum sampai pada usia pensiun, tidak melakukan pelanggaran, maka tidak bisa di otak-atik kan posisinya itu. Saya kira. Saya tanya juga Ibu Nova ini sampai kapan sih? Sampai pensiun. Intinya itu perbaiki komunikasi kan. Iya. Komunikasi. Iya, karena kalau tidak ada komunikasi hubungannya bagaimana mau dibangun? Ya, bukan pribadi nih. Pribadi. Dia kalau buat podcast selalu mengesampingkan memasuki area-area pribadinya. Karena cuma di situ waktu bisa mas singgung. Karena mau di story juga tidak nonton juga story Kita langsung ada Q&A Pak, ada Q&A. Oh iya. Kita tadi sudah sempat kasih fotonya Pak Hidayat. Iya. Terus kemudian ada beberapa warga dan netizen ikut bertanya karena rindu juga dan Hidayat Lama Karate ini. Kita terakhir podcast kan beliau sebelumnya menjadi bakal calon kepala daerah kan. Habis itu tidak pernah lagi podcast. Nah, ini sudah banyak yang rindu dengan Hidayat. Silakan. Silakan Ada bacakan. dari Es Teh Angat. Iya. Kecewa tidak sama keputusan partai karena tidak memberi Bapak rekom untuk maju. Nah, kan masih soal pilkada. Bayangkan. Soal partai memberi rekom atau tidak itu kan kita berusaha. Oke. Iya. Kita berusaha untuk menyatakan niat, kemudian mau mendapatkan rekomendasi. Nah, itu ada perjuangan di situ. Kita berjuang memenuhi semua syarat-syaratnya. Kalau saya sih tidak kecewa. Kenapa? Karena semua syarat yang diajukan oleh partai itu saya bisa penuhi. Iya, betul. Nah, semua saya bisa penuhi. Cuma memang partai yang tidak berpihak kepada kita karena mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain. Ya saya anggap bahwa ya mereka sudah buat keputusan, berarti belum rezeki kita. Setuju. Nah, itu saja. Jadi kita mau kecewa bagaimana? Kita datang memohon kepada mereka. Mereka yang punya partai. Ya, mereka yang punya partai. Ketika tidak diberikan kepada kita bilang, oh iya,
berarti belum rezeki kita, kan begitu. Ya diberikan kepada orang lain ya selamat, Komio yang dapat berarti kan gitu. Saya setuju. Masa kecewa. Betul. Kecuali kita orang kecewa dia Erlangga. Erlangga kecewa, tapi bukan Erlangga ketua partai. Kereta api. Kita orang ke Surabaya kecewa sekali Erlangga muka main. Pak depan-depan begini naik kereta. Kayak bukan Pak Erlangga, itu maksudnya kita orang. Kereta api. Lanjut. Ada dari Abdillah Makapali. Salam buat Pak Hidayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinoana kayaknya ini. Ya, keluarga ini. Dari Rizky Harun. Oke. Target capaian tahun ini apa, Pak? Oh iya, biasanya kan ada apa namanya? Resolusi 2025. tahun ini, ya. Oh iya. Paling tidak tahun 2025 ini saya sudah menyatakan bahwa saya akan tetap bekerja sebagaimana apa yang sudah saya kerjakan hari ini, terutama menjalankan tugas sebagai Ketua PMI. Kemudian yang kedua, saya akan terus mengembangkan saya punya perkebunan. Ya, kemudian yang ketiga, saya akan tetap memantau dan mengikuti perjalanan pemerintahan ya 2025 ini. Dan yang terpenting sekali adalah kemungkinan besar saya akan berada di luar bagian dari pemerintahan itu untuk bisa mengawal pemerintahan ini. Kan mengawal pemerintahan ini bisa kita ada di dalam pemerintahan, bisa kita berada di luar pemerintahan. Iya betul. Nah, ketika kita dalam pemerintahan, kita bisa langsung berkomunikasi dengan para pejabat pemerintahan untuk menyampaikan pikiran dan saran. Setuju. Tapi kalau di luar pemerintahan, kita bisa lebih merdeka melihat apakah kemudian mereka menjalankan semua apa yang mereka janjikan kepada rakyat. Betul. Dan kemudian perlu ada orang-orang yang kemudian memberikan masukan, saran, agar supaya rakyat tidak lagi menjadi korban janji-janji politik. Ya kan begitu. Sehingga saya berpikir mungkin akan ada di posisi itu sehingga lebih merdeka. Dan saya sudah lakukan kemarin yaitu mencoba mengkritisi kebijakan dan sebagainya. Tapi ini siapapun gubernurnya kan? Siapapun gubernurnya. Oh siapapun? Termasuk kakak punya jagoan? Ya kan begini, waktu Pak Ahmad Ali maju jadi calon gubernur, kan saya katakan kepada beliau bahwa saya bahagia dan bangga sekali bisa kemudian terlibat menjadi bagian dari tim. Dan kemudian kita janji masyarakat untuk melakukan banyak hal. Dan saya bilang ini harus dikerjakan. Kalau Komio terpilih jadi gubernur, ini wajib dikerjakan. Karena memang ketika mau jadi gubernur, Komio tidak berniat mencari kekuasaan. Tapi cari posisi bisa bekerja buat rakyat. Nah, kalau dalam perjalanan pemerintahannya nanti ternyata Komio ternyata tidak memenuhi janji-janji itu, maka saya menjadi bagian pertama yang akan mengkritisi Komio. Kenapa? Karena rakyat butuh Komio hadir untuk membantu mereka. Nah, itu. Saya sampaikan kepada beliau sehingga saya merdeka. Kalau Kak Dayat ini bagus, dia memilih di luar pemerintahan. Kalau kita dikasih keluar dari dunia dikasih keluar kita dari dunia pemerintahan, guys. Jadi saya bilang bahwa kemungkinan saya akan berposisi seperti itu sehingga itulah bagian cara saya untuk membantu pemerintahan yang ada. Kalau kakak mau, kakak bisa jadi anggota DPRD Saraba. Saya kira bagus sekali. Kenapa? Karena ini adalah ruang di mana kita bisa dilihat oleh publik untuk menjelaskan kepada mereka bagaimana kita menilai pemerintahan yang berjalan itu. Boleh, kan begitu. Pimpinan komisi di DPRD Saraba. Iya. Boleh nanti kita undang ya. Insya Allah. Itu capaian tahun ini yang Kak Dayat bilang tadi, tetap menjadi ketua PMI, terus kemudian berkebun dan tetap mengawasi jalannya roda pemerintah. Lanjut. Ada dari Gugun David. Kenapa Bapak tidak mencalonkan diri sebagai wali kota Palu? Ini disayangkan loh Kak. Ya. Saya sebelum Kak jawab disayangkan sekali. Harusnya Hidayat Lama Karate yang jadi calon wali kota. Begitu Kak. Saya tinggal di Walku. Ada komitmen dalam diri yang saya tidak akan langgar. Jadi pertama begini, saya kan sudah menyatakan diri waktu itu mencalonkan jadi gubernur. Dan sebelumnya saya sudah pernah jadi calon gubernur. Kan gitu. Kemudian saya menyatakan mencalonkan kemarin 2024-nya ya. Menyatakan mencalonkan diri jadi gubernur. Dalam perjalanannya di ujung baru kemudian saya tahu bahwa saya tidak punya takdir jadi calon gubernur karena tidak dapat partai. Nah, dalam prosesnya itu saya sangat menghormati Pak Hadianto karena begitu nama beliau juga kemudian kemarin beredar untuk mau jadi calon gubernur. Ada pernyataan yang menurut saya itu sangat baik dari beliau, dia katakan bahwa saya beri kesempatan, saya punya tuaka-tuaka dulu. Saya akan fokus di kota Palu. Kan begitu, bayangkan coba. Padahal dia punya ruang sebenarnya kemarin bisa maju gubernur. Bahkan namanya sudah dibicarakan. Dia bilang bahwa saya memberi kesempatan kepada tuaka-tuaka dulu. Saya mau fokus dulu di wali kota.
Kemudian yang kedua ada adik saya maju. Oh iya, Kak Anca. Anca, lama karate lagi famnya Betul, sama kan sama. begitu. Dan di waktu yang bersamaan dia sudah dapat partai pengusung. Dan dia ketua partai. Iya, dia ketua partai kan begitu. Memang ada beberapa yang menawarkan itu kepada saya. Kenapa tidak Hidayat Sakinah turun saja ke Kota Palu? Kan begitu. Itu. Ya, saya bilang ada komitmen juga yang dalam diri saya tidak ingin langgar dan memberi ruang kepada teman-teman yang sudah menyatakan maju. Dan bukan cuma itu, setelah itu saya ditawarkan dari Banggai Laut sebenarnya. Kalau di Banggai Laut, Ya, dari Banggai Laut, kota kosong. ya masyarakatnya datang, kemudian ada anggota dewannya datang, kemudian partai non-sitnya datang. Waktu itu mereka bilang tinggal untuk menyatakan iya kita semua urus di pusat. Lagi-lagi saya bilang tidak. Kenapa? Karena di Banggai Laut itu saya sudah pernah membuat statement dulu ketika saya berakhir bahwa saya hanya jadi pejabat bupati di Banggai Laut. Kenapa tidak mau jadi menjadi bupati definitif? Karena saya bilang itu adalah ruang masyarakat Banggai Laut untuk bisa menjadi bupati di negerinya sendiri. Kan saya yakin mereka mampu dan bisa, kan begitu. Jadi itu yang saya jaga, komitmen-komitmen itu saya jaga. Padahal kalau saya mau jadi pejabat sebenarnya, saya iakan saja ke Banggai Laut mungkin bisa jadi. Ya, kan begitu. Tidak mendahului takdir. Iya, jadi 2,5 tahun kakak di sana kan? 2 tahun. 2 tahun ya? Iya, 2 tahun. Jadi begitu juga di Kota Palu. Jadi saya bilang tidak. Di Kota Palu kenapa? Karena saya juga menjaga komitmen. Saya sangat menghormati mereka yang berkomitmen dan kemudian mereka yang sudah dapat partai. Tidak mungkin dong. Iya betul. Kalau saya maju lagi, masa saya berseteru dengan adik saya sendiri? Ya kan begitu. Ada Pak Hadianto yang sudah maju lagi di Walisi. Biar aja mereka. Kalau kakak maju, Kak Anca maju, pusing ini mau dibuka. Iya, aduh, handal atau apa ini? Iya, itu. Orang bilang, kalau begitu, tidak usah berpikir gubernur, berpikir wali kota saja. Sebenarnya bukan barang yang dipikir, barang yang dijalani. Saya bilang teman-teman, kan ada kelompok-kelompok lah, kelompok-kelompok orang-orang yang sinis dengan kita dan sebagainya. Dia bilang, untuk apa juga paksa gubernur? Yang paksa siapa? Kita kan cuma menyatakan niat, mencari jalannya. Kalau dapat jalannya kita maju, masa tidak? Tapi karena tidak ada jalannya, sudah. Nah, lantas apa yang mau dikerja sekarang? Banyak pekerjaan. Iya banyak. Cuma kan Saya belum dapat pekerjaan sama Makanya kok bantu kemarin Ujang bikin meja itu. ya itu kira-kira. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Dari Sudari Nasa, proyek kedepannya Pak? Kalau saya sebenarnya ke depan ingin fokus di itu ya pertanian perkebunan dengan perikanan ya. Kenapa? Karena lagi-lagi saya lihat bahwa banyak sekali masyarakat kita hidup di sektor itu dan tergerak hati saya untuk terlibat di kegiatan itu agar supaya tahu apa yang menjadi masalah mereka dan kami bisa berjuang bersama-sama untuk menyampaikan harapan-harapan mereka kepada pemerintah yang berkuasa nanti ke depan, karena banyak sekali janji politik kemarin disampaikan untuk para petani, para nelayan, ya kan, masyarakat tingkat bawah sana, ya pelaku UMKM, ya kan begitu. Itu dijanjikan dengan berbagai macam program yang membuat mereka tertarik kan begitu. Nah, sekarang harus dibantu mereka. Ketika mereka ada kesulitan, saya sudah membuka diri untuk itu. Membuka diri bahwa teman-teman petani, nelayan yang kemudian nanti ada kepentingan, ada keperluan dengan pemerintah dan pernah janjikan sesuatu, ayo sama-sama. Iya, sama-sama kita perjuangkan itu. Kita tagih. Iya, begitu kan begitu. Tapi itu kan punya kebun di Sige. Ya, di Biromaru ada sedikit saja untuk. Kalau dia yang jaga Vini Jo. Belum dapat pekerjaan. Boleh kan? Kamu beli topian itu dulu ya. Topi perkebunan itu. Toru. Nah, itu jangan lupa bahasa kailnya toru itu. Bagi toru kok Iya. begini. Iya, baru sama dari Pamonte di sana. Lanjut. Dari 01 dan 03 Al-In. Kadayat, biar mau digugat bagaimana ini barang tetap Ahad dilantik, salam berani. Iya. Saya kira kita harus menghargai semua pendapat orang dan kita juga tidak mengganggu ruang-ruang orang lain. Kalau ini pertanyaannya kan saya akan menjawab dalam kapasitas saya sebagai ketua tim pemenangan Pak Ahmad Ali. Iya. Pakai dulu jaket kan? Saya cuma bilang begini bahwa ada yang bilang legowo saja. Tidak usah menggugat dan sebagainya. Saya bilang begini, ini hak politik. Iya. Di mana KPU memberi ruang ketika dia putuskan, dia tetapkan tentang hasil, dia memberi kesempatan kepada kandidat
untuk mengajukan gugatan jika ada. Nah, ya kita serahkan, kembalikan kepada para kandidat. Iya, oke. Nah, Pak Ahmad Ali waktu itu memutuskan untuk mengajukan gugatan. Oke. Nah, ketika dia mengajukan gugatan, itu bukan bertanda bahwa dia tidak legowo, bukan. Justru dia menggunakan haknya dalam rangka untuk memberi pertanggungjawaban pada konstituennya bahwa upaya dia itu sampai di akhir. Dan dia katakan kepada saya, dia bilang kalau pada akhirnya nanti ternyata misalnya Pak Anwar Hafid yang menjadi gubernur, maka saya akan datang kepada dia untuk mengucapkan selamat. Setelah semua keputusan itu ditetapkan dan semua proses selesai. Iya, betul. Jadi kan sangat legowo. Cuma kan masih ada proses. Masih ada proses. Itu saja. Jadi tidak ada hal yang kemudian menjadi sangat luar biasa ketika perlu diketahui sampai dengan hari ini saya melihat data. Ada 309 daerah yang mengajukan gugatan ke MK. 309. 309. Provinsinya ada berapa? Yang terakhir saya lihat data 17. Saya tidak tahu kalau bertambah lagi. Sudah setengah saja. Nah, jadi kalau dikatakan tidak legowo, berarti semua yang menggugatnya tidak legowo, kan begitu. Dan saya yakin juga kalau pihak lain ada di posisi itu, saya yakin dia akan menggunakan juga hak itu. Iya, setuju. Tapi kan di akhirnya ketika keputusan sudah ditetapkan dan proses semua sudah selesai, dan saya melihat semua juga legowo akhirnya, datang bersalaman, mengucapkan selamat, kan kemudian hubungan baik lagi, kan begitu. Setuju. Nah itu, jadi saya kira ini hanya intermezzo saja, penjelasan kepada teman-teman yang lain yang mengatakan bahwa sudah tidak usah letol banyak lagi, legowo saja. Iya kandidatnya. Kan kandidatnya masih mau, ya udah kita masih ada di posisi itu sampai di akhir. Maka kedudukan saya sebagai timnya Pak Ahmad Ali sampai di akhir prosesnya. Orang bilang, bah, tidak usah kamu ada di situ, untuk apa? Sebenarnya tidak bisa, itulah perjuangan, itulah komitmen, itulah kemudian kesepakatan. Tidak bisa kita berkhianat di situ. Setelah semua proses selesai, baru kita nyatakan sikap kita masing-masing, kan begitu. Nah itu. Tapi kakak dapat WA yang bagara-gara tidak? Kalah kan gitu. Ada enggak? Dia bilang kalau sudah kalah, tidak usah letol banyak gerakan dan sebagainya. Saya bilang yang kalah itu siapa? Yang kalah itu yang merasa kalah. Iya kan begitu. Ya kan yang ada itu sebenarnya yang menang. Gitu, dengan menang sesungguhnya itu mereka menerima dengan ikhlas di akhirnya nanti semua proses. Dan saya lihat Pak Ahmad Ali ada di posisi itu, beliau sangat kuat kok, tegar. Beliau menyatakan kita lakukan semua tahapan, kita pakai semua waktu yang dikasih, nanti kita lihat hasil akhirnya. Kalau memang takdir saya itu jalannya, kalau memang bukan takdir saya sudah berarti jalannya mereka, kan begitu. Jadi itu kondisi terkini yang saya bisa jadi sampaikan. Bukan tidak menerima hasil, tapi kan masih ada proses yang masih ada proses. Setuju. Ya, kan gitu. Jadi itu juga Vini, tips kalau kau dapat digar-gar di WA kan itu sendigar di WA kan. Iya. Caranya bijak begitu, kita tidak merasakan. Pertanyaannya, kalau memang ruang itu tidak boleh, kenapa disiapkan? Dan pertanyaan kedua, berapa banyak yang kemudian mendapatkan rezekinya lewat jalan itu? Kan ada. Kan begitu, beberapa daerah di Indonesia ini melewati tahapan itu, kemudian berubah keputusannya dari pemenang perolehan suara terbanyak kepada pemenang berikutnya. Prosesnya lewat tahapan ini, Mahkamah Konstitusi. Jadi makanya kemudian mereka juga mau mencoba, karena memang juga ada dasarnya, kan begitu. Sama dengan bagaimana Kadayat berjuang sampai akhir dapat partai. Iya, gitu. Sama sebenarnya. Itu sampai 2020 maju belum berhasil, ya sudah. Kita sudah datang ke masyarakat menjelaskan apa yang kita mau kerjakan. Tapi kan ternyata Allah menetapkan lain. Ya bukan salahnya masyarakat tidak memilih, takdirmu tidak ada, kan begitu. Bijak. Dapat kekuatan deh gitu dari Kadayat. Gitu, habis pilupin digara-gara tuh serah begini. Iya, tidak apa-apa. Itu biasa ya. Bagian dari. Karena begini, coba bayangkan kalau mereka di posisi itu. Pertanyaannya, apakah mereka juga bisa langsung menerima? Kan begitu. Jadi akan berbeda psikologinya. Karena kita yang melakukan itu, maka dianggap bahwa kita tidak legowo. Pertanyaannya, coba terbalik situasinya. Ya mereka ada di posisi kita, lantas mereka menggugat. Apakah juga kemudian mereka tidak legowo? Jawabannya adalah mereka lebih menggunakan haknya. Menggunakan hak, betul. Iya. Jadi kok sampaikan begitu dan safety KDI. Lanjut. Dari Mr. Mini Cagi. Oke. Pak, mau tanya, sudah keluar jadwal sidang MK untuk Pilbub, Pilwalkot, dan Pilgub Sulteng, Pak? Yang jelas kan tahapannya dimulai dari tanggal 3.
Oke. Dimulai dari tanggal 3 Januari itu sudah mulai proses berkas dan Iya. sebagainya. Kemudian nanti akan sidang dimulai kemungkinan kalau tidak salah saya hari ini tanggal 6 ini sidang untuk memutuskan apakah gugatan diterima atau ditolak. Karena setelah diterima itu baru diproses nanti. Jadi misalnya gugatan itu ditolak berarti tidak diproses. Misalnya contoh, kalau tidak ada pelanggaran lain hanya persoalan hasil Iya. dan ternyata selisihnya lebih dari 2%. Untuk beberapa daerah, kalau Sulteng 1,5%, tidak ada persoalan lain, maka langsung ditolak. Tapi kalau ada persoalan lain, ada persoalan lain yang dianggap penting untuk maka itu bisa diterima. Nah, setelah diterima, baru dimulai persidangan. Dihadirkan semua pihak, para penggugat, tergugat, saksi, baru dilakukan persidangan. Itu berapa lama prosesnya? Ya, kalau saya membaca juga kemarin bahwa DPR RI, saya lihat waktu itu Pak Dede Yusuf ya, anggota komisi berapa itu beliau itu nyatakan kemungkinannya pelantikan kepala daerah serentak itu di Maret kemungkinannya. Kenapa di Maret? Karena supaya semua proses hukum ini sudah berjalan, proses gugatan ini sudah selesai, sehingga pelantikannya pun serentak begitu. Itu pernyataan mereka ya. Berperkara atau tidak di MK, tetap pelantikannya Maret. Begitu yang saya baca dan saya dengar. Nanti kita tidak tahu ke depannya tuh. Ya, betul perubahan lagi. Karena baru diajukan kan perubahannya. Karena penetapan awal Februari. Gitu. Baik. Masuk. Lanjut. Dari Lala Palu. Nah ini Lala Bebek CS. BBCS. Akmal Rohadi. Dia tidak bicara ini Kak. Tidak cerewet ya? Tidak cerewet. Diam dan Dan dia kalau bicara tangannya begini, tidak ada begini. Gitu. Dan suaranya tidak nadi juga. Tidak. Iya, apa langkah politik Anda selanjutnya? Anda. Saya kira kalau langkah politik ya, sebagai seorang yang sekarang sudah di dunia politik, tentu tetap akan bekerja secara politik. Ya, bekerja secara politik, masuk di ruang-ruang politik. Dan tentu saya juga akan menentukan sikap nanti, akan berlabuh di partai politik mana, untuk dalam rangka menjalankan naluri politik saya. Karena memang perlu dipahami ketika saya berhenti dari Sekda kemarin karena naluri politik saya sudah terlalu kuat, sehingga mendesak saya untuk tidak lagi ada di ruang-ruang situ. Kenapa? Karena saya harus ada di ruang lain. Nah, ketika saya menyatakan diri masuk ke ruang-ruang politik itu, maka ya ke depan ini saya akan berpikir untuk berlabuh di partai politik mana untuk menentukan sikap politik saya ke depan. Berarti lagi free transfer ini. Kalau dari pemain bola lagi tidak ada klub. Jadi klub manapun silakan. Berarti belum jadi. Saya kira kakak kader Gerindra. Sebenarnya kemarin waktu di proses politik kemarin itu saya direncanakan untuk diusung oleh Partai Golkar. Nah, saya juga perlu jelaskan bahwa di proses itu sebenarnya saya juga tidak pernah menyatakan untuk mau mengganggu proses politik yang di Partai Golkar. Kenapa? Karena ada mekanisme di dalamnya, mekanisme survei yang kemudian mereka memutuskan siapa yang akan diakomodir. Ya, waktu itu saya diundang disampaikan tentang hasil survei. Ya, saya bilang ya, saya siap-siap saja karena di Partai Gerindra kan sudah dipakai waktu itu, ditetapkan siapa kandidatnya. Dan saya memang masih berjuang. Ya, tapi akhirnya di ujungnya juga memang belum rezeki lah. Ya, tetapkan sebagai kader Golkar itu, ya nanti kita lihat ke depan nanti bagaimana perjalanannya. Itu jadi ketua Golkar ke depan. Kita tahu loh. Lanjut. Banyak juga yang tanya-tanya dan keluarin sedikit. Ada dari mungkin bapakmu. Pak, kenapa kemarin tidak maju juga? Sudah dijelasin juga tadi. Sudah dijelaskan. Mau, cuma partainya belum ada. Iya, mau. Lanjut. Ada dari Irna Ente Daim. Kenapa Bapak HL manis sekali? Kalau ini sebenarnya saya bisa jawab. Iya. Makanya orang Jogja itu, istrinya Pak Hidayat itu suka dengan Pak Hidayat karena orang Jogja suka yang manis-manis. Kan Pak Hidayat manis wajar lah. Lanjut gak? Kalau kakak yang jawab kenapa yang manis? Saya tidak tahu ya, itu kan versi masing-masing orang ya. Yang jelas yang selalu kita bangun itu adalah bagaimana kita selalu bisa baik sama orang, kemudian membantu, memfasilitasi orang, dan untuk bisa sampai ke titik itu memang harus dimulainya dari hati. Memang kita lakukan dari hati, maka orang akan melihat itu, ketulusan itu orang lihat. Jadi bukan karena ada kepentingan, bukan karena ada sesuatu. Jadi memang betul kita tulus
Kalau kita membantu seseorang melakukan sesuatu yang mereka inginkan, itu kita tulus. Jadi mungkin dari situ mereka Keluar aura manis itu. ya mereka melihat bahwa kita baik lah ya. Kayak saya. Iya. Saya gara-gara begitu juga saya keluar aura manisku. Sama dengan Sarabain ya. Oh iya. Ya. Makanya tidak minum regani karena manis sekali. lanjut. Oh, Ko Jeffrey. Dari Ko Jeffrey Ya, Gunawan. ini Ko Jeff ini ketua Mualaf Center. Iya. Oh ya. Kenapa Bapak sabar sekali? Ya, saya ini bilang sama sahabat saya Pak Jeffrey Gunawan, sebenarnya sabar itu dari kesadaran, kesadaran tentang keyakinan kita terhadap apa ya, terhadap ya ketetapan Allah itu. Jadi saya tidak pernah melihat setiap proses yang terjadi di muka bumi yang terjadi kepada kita ini adalah akibat dari perbuatan orang dan kesalahan pikiran kita. Oke. Tapi semua karena ketetapan Allah yang tertulis dan kemudian kita diperjalankan. Makanya saya bilang bahwa dengan memahami itu, maka apa yang kita mau persoalkan? Kita maju mau cari partai, tidak dapat partai. Pertanyaannya orang bilang, berarti Bapak pesimis dong. Iya. Adakah Anda lihat kurang semangat saya berjuang? Iya betul. Kurangkah 35 hari saya di Jakarta mengurus partai? Iya. Kurangkah kemudian saya berkomunikasi dengan semua orang? Kurangkah saya bertemu kemudian mendapatkan ruang tapi di ujungnya tidak dapat? Nah, ketika kita berusaha dan tidak dapat, maka itu sudah keputusan. Ketika sudah keputusan, kita yakini bahwa bukan takdir kita, udah selesai. Jadi takdir itu tidak kita yakini di depan. Barangkali ada takdir atau tidak pokoknya. Nah, itu pesimis namanya. Kita optimis. Nah, karena optimisnya itu maka kita perjuangkan sampai di ujungnya. Begitu ada keputusannya dan ternyata bukan kita yang ditetapkan, bukan kita yang dapatkan, kita harus yakin bahwa bukan kita yang ditetapkan. Ya sudah. Saya bilang ya Allah, ya sudah, berarti bukan takdir saya, berarti rezekinya dia. Tinggal saya datangi orang yang dapat, saya ucapkan selamat, kan begitu. Iya. Itu kan yang saya lakukan sama Ahmad Ali dulu. Setuju. Ketika kemudian akhirnya Golkar di ujungnya Pak Ahmad Ali yang pakai, saya bilang ya sudah, Takdirnya. saya sudah berusaha sejauh ini. Ketika saya tidak dapat, ya saya bilang selamat, kamu yang dapat, silakan. Sepada Aka juga saya bilang begitu. Waktu Gerindra juga saya berjuang dulu untuk dapatkan Gerindra, karena sebelum saya dicalonkan oleh Gerindra, Iya. begitu ada keputusan Aka yang pakai, di pesawat saya ketemu beliau. Saya bilang selamat deh. Artinya kita sama-sama berjuang kemarin, tapi ternyata kamu yang punya takdir. Silakan pakai. Saya mau berjuang lagi, cari lagi jalan lain. Sampai di ujungnya tidak dapat, iya. Jadi itulah yang menyebabkan kemudian ya saya tidak terganggu dengan apapun hasil akhirnya. Setuju. Habis itu kalau so bicara begini baru tepuk tangan Bu Yung. Maksudnya tadi tangannya tidak pas gitu ya. Orang lagi bicara ketepuk tangan. Itu. Iya. Ya, saya kira itu buat Pak Jeff Iya. dan teman-teman Sabar yang karena lain. sadar. Iya. Gitu tadi. Memahami betul. Saya selalu keren. lanjut. Tapi memang kadang tangan positive thinking saya memang. Positif thinking. Lah sekarang pertanyaannya satu. Kamu hidup di dunia ini senang atau susah? Sebenarnya senang. Semua orang mau senang toh? Iya. Tapi kenapa kok bikin susah hidupmu? Iya. Nah, yang bikin susah itu apa? Pikiran kita. Pikiran. Mempersoalkan sesuatu yang bukan dalam batas kewenangan kita. Iya, negatif Ketika kita sudah dapat sesuatu, kita pikirkan, coba kalau kemarin, Iya, coba kalau ini, so makan tidak enak, tidur tidak enak, muka kusut lah kan? Ya kan begitu. Kalau kemarin itu Iya. yang bikin kan. Kayak coba kalau kemarin belum lamar. Kayak begitu kan. Nah, itu kira-kira begitu. Jadi yang membuat kita terbebani sebenarnya itu karena pikiran kita. Kita persoalkan sesuatu yang tidak terjadi. Sudah lewat. Lantas kalau kita persoalkan apa dia balik? Kan tidak, kecuali kita Sama-sama kita kemarin kan pertama kali ketemu Kak Dayat bakal calon. Saya oh yang lalu ini. Tidak. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kau sudah kasih selamat yang jadi calon sekarang enggak? Karena kalau Kadet kan bijak, Pak. Oke, ada dari Rola M. Akib. Oh, iya. Kenapa beramal bisa kalah, Pak? Nah, saya juga heran ini perjuangan. Yang jelas saya tidak bisa jawab itu. Kenapa bisa kalah? Karena kalau dari sisi perjuangan, dari sisi pekerjaan, apa yang kita kerjakan? Betul. Kita semua kan terlibat di proses itu. Setuju. Dan pekerjaan kita menurut saya secara dunia itu sangat luar biasa. Sudah maksimal kayak? Sudah sangat menurut saya Iya, betul. apa yang kita tidak kerjakan kan begitu. Bahkan melebihi dari apa yang dikerjakan oleh orang lain. Iya, setuju. Dari jadwal kampanye saja, dari jumlah orang yang kita datangi, dari jumlah orang yang kita temui. Jumlah titik. Iya, dari fasilitas yang ada, dari hubungan-hubungan, dari toko yang mendukung dan sebagainya. Apa yang tidak ada di beramal?
Iya. Nah, lagi-lagi saya ingin bilang bahwa ya ketika hari ini kita masih berjuang dan belum kalah sebenarnya. Iya. Kenapa? Karena dari proses perhitungan suaranya memang ada selisih. Iya. Tapi dari proses politiknya belum selesai, sehingga belum bisa dikatakan kalah. Jadi kalau sudah selesai persoalan nanti proses politiknya di MK dan diputuskan siapa pemenangnya, baru di situ ditetapkan siapa nanti akhirnya yang menjadi gubernur ke depan. Dan semua orang harus menerima itu dan kemudian mengucapkan selamat. Setuju. Jadi sebenarnya tidak boleh dong tanya begini kenapa? Bukan tidak boleh, dia berhitung dari hasil KPU. hasil perhitungan suara. Iya. Ya, hasil perhitungan suara memang kita di bawah Norapid. Iya. Tapi di proses politiknya masih ada upaya. Iya, masih ada ruang lain. Iya, itu. Lanjut. Tidak salah juga itu kasih. Tidak salah ya. Tahu Rula jangan begitu Rula. Kalau kita masih optimis ini. Lanjut, masih ada? Habis. Oh, sudah. Tapi Kak, di mana sekarang kan ketua tim tuh pasti Iya. komunikasi terus dan Kamat di mana sekarang Kak? Beliau di Jakarta. Oh, sudah di Jakarta. Di Soalnya Jakarta. kita rindu juga kan. Oh gitu. Ya nanti saya sampaikan ke beliau. Iya, Saya sampaikan ke beliau. Saya juga kemarin habis komunikasi dan saya bilang ya saya selesaikan beberapa pekerjaan dulu. Termasuk ada podcast saya bilang ini. Ada podcast di Seraba Channel dan saya urus dulu saya punya lahan sedikit. Baru nanti saya ke Jakarta. Nah, saya sampaikan salamnya ke beliau nanti. Iya. Kawan kita balai TikTok lucu sekali beliau itu Le. Dan ya, Komio kan bisa rasakan bagaimana Ahmad Ali itu kan. Iya Le. Saya berubah pikiranku begitu dia balai TikTok dan gitu. Kan awalnya pandangan orang terhadap Ahmad Ali sombong, angkuh, arogan. Tapi begitu balai TikTok, lucu ternyata beliau. Iya. Baik. Itulah pribadi beliau yang sebenarnya memang saya sudah lama berteman dengan dia. Ya, walaupun orang pikir bahwa baru berteman kali ini kan. Berarti dari dia calon DPR RI pertama, saya pas pejabat bupati waktu di Banggai Laut. Oh, sudah berteman. Saya sudah bersama-sama dengan beliau bahkan di banyak kesempatan. Cuma memang ya itu 2 kali pilkada kan, 2 kali saya berseberangan waktu itu. Iya betul. Nah, nanti dipertemukan oleh Allah ya di situ di pasangan beramal kemarin. Dan memang gayanya begitu kayaknya. Iya, memang gayanya orang kan beda-beda. Iya. Tapi sebenarnya kepribadiannya baik. Ada yang bilang kan dia sombong. Sombong. Saya bilang coba kalau Komio diperjalankan seperti beliau. Mungkin gaya Komio lebih dari beliau. Kan begitu. Kayaknya kalau saya uangku sebanyak Ahmad Ali sih saya lebih sombong dari dia. Nah, itu jadi Cuma kan gimmicknya, jalannya saja. Padahal barangnya. itu dia. Jadi bisa juga kita melihat dari covernya orang kayak. Jadi kalau sudah ada orang yang buruk sangkanya kepada kita, apapun kebaikan kita buat tidak akan baik di mata dia. Jadi tidak usah pusing dengan itu. Kenapa? Biar dia pusing. Apa yang kita ikut pusing? Iya kan? Saya kan termasuk banyak orang kritik di proses politik ini kan. Kenapa harus bergabung ke Ahmad Ali? Kenapa harus ini? Kenapa harus itu? Saya bilang lantas kalau di situ kenapa? Iya. Kan begitu. Saya balik bertanya, kenapa kamu di sana? Tentu saya bilang pasti masing-masing ada alasannya kan gitu. Ya sudahlah kalau sokalat terus banyak bicara. Loh, masa orang bicara dilarang? Ya sudahlah, nikmati saja kemenanganmu. Semoga kamu menang sampai di akhirnya kan begitu. Kan begitu. Kalau kamu merasa menang kan begitu. Ya nikmati aja. Pertanyaannya, kamu nikmati enggak kemenangan yang kamu rasakan hari ini kan begitu. Iya betul. jadi- Kayaknya orang justru lebih menikmati gara-gara orang kalah begitu. Sebagai mungkin benteng diri bahwa saya menang gitu. Padahal mungkin ragu sendiri dengan kemenangan itu. Kalaupun tidak ya nanti kita lihat dalam perjalanannya apakah mereka menang benar. Iya. Orang-orang yang merasa menang itu apa benar menang. Atau akhirnya nanti mereka juga kecewa. Waduh. Ya kan begitu. Tapi kalau Makanya orang kecewa saya tidak akan bagara. Saya Pipip. karena yang hari ini kemudian merasa sudah menang kan kemudian mereka menganggap banyak harapan nanti yang mereka bisa dapatkan di proses ke depannya. iya. Pertanyaannya, oke, mulai hitung dari hari pertama sampai dengan berapa hari ke depannya setelah ada pemerintahan baru. Terpenuhi dah harapan-harapan itu. Iya. Nah, ketika tidak terpenuhi baru mulai nanti Mulai ada cerita. bercerita. Nah, itu jadi ya sudahlah, masing-masing kita jalani saja. Kalau saya sih tidak terganggu dengan apapun kata orang. Kadang-kadang saya TikTok dan sebagainya itu banyak yang mengkritisi, kemudian mengatakan dengan bahasa-bahasa yang kurang bijak. Saya anggap itu haknya dia lah. Iya, tidak apa-apa. Nah, ya dia yang punya mulut untuk bicara silakan. Kan menunjukkan kepribadiannya juga. Iya. Kalau Ahmad Ali menang, saya mau bikin show begitu ya, show besar. Gitu. Kalau Ahmad menang, tapi kan nanti kita lihat. Iya. Ya, makasih banyak nih sudah Oke, sama-sama. hadir di Saraba dan kangen juga dengan Kadayat. Iya. Jangan komen terima kasih, saya yang terima kasih. Artinya ada ruang lagi
bisa bersilaturahmi dengan masyarakat Sulawesi Tengah, Kota Palu khususnya lewat program podcast Saraba ini. Saya kira Saraba luar biasa. Asik. Saya berterima kasih Kak karena akhirnya malam ini kita tidak main PS, podcast. Ada lagi urusan lain gitu. Selain main PS, kayak produktif lah Saraba. Ke depan mudah-mudahan lebih baik lagi Kak. Amin. Mudah-mudahan Kakak lebih banyak rezekinya, Amin. sehat-sehat. Amin. Dan Sehat selalu Kak. Iya, apa kamu mau doakan untuk? Ya sehat selalu Kak, semoga lancar Amin. urusannya. Mohon maaf ada kata-kata yang disengaja mau petir. Iya, saya juga maaf. Yang jelas doa Kumio supaya banyak rezeki, insya Allah mudah-mudahan kalau banyak pasti saya bagi dengan Kumio. Mantap. Amin paling serius. Iya, amin paling serius menuju studio baru. Iya kan? Amin. Dan kita mau bikin konten baru nanti, rapat dengar Saraba. Rapat dengar Saraba. Iya, saingannya DPR. Jadi kalau kan DPR kan tidak mampu menghearing semua orang. Jadi yang tidak di-hearing itu kita yang hearing. Saya kira bagus. Harus ada channel-channel yang kemudian dia konsisten. Iya, siap. Dia konsisten untuk menyuarakan apa pikiran-pikiran masyarakat, Terima kasih. konsisten untuk menyuarakan tentang apa yang dilaksanakan oleh pemerintahan, nah, sehingga tidak semua memuji. Iya. Jadi ada yang mengkritisi sebagai bagian dari menjaga agar supaya masyarakat dapat haknya, pemerintahan berjalan yang baik. Saya kira itu. Biasa utang. Terima kasih Kak sudah hadir di Saraba Channel. Nanti kita ketemu lagi dengan podcast-podcast berikut, tentunya dengan narasumber yang tidak kalah luar biasa. Kayak TV. Tidak kalah luar biasa dengan Kadayat Lamar. Tetap di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Itu dia. Jangan lupa narasa.